Oke guys, ketemu lagi di channel saya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang motor guys. Ya, jadi di depan saya ini ada motor New Aerox 155 ya. Nah, ini kurang lebih saya udah pakai ini sekitar 1 bulan lebih dan mulai merasakan ada satu minus ya atau penyakit yang lumayan mengganggu saat berkendara, yaitu getaran di area stangnya ini cukup terasa banget ya. Jadi setiap berkendara kurang lebih 5 kilo itu udah terasa tangan kesemutan, jadi kebas ya. Nah, itu membuat kita tidak nyaman. Akhirnya saya cari tahu dan coba searching di YouTube. Nah, ada satu solusi, yaitu dengan menggunakan jalunya ini diganti dengan menggunakan jalu PCX guys. Nah, seperti apa? Saya akan coba memasangkan jalu PCX di stang ini. Oke. Oke guys, jadi berikut adalah alat dan barang yang diperlukan untuk memasang jalu di stang New Aerox 155 ya. Oke, yang pertama ini ada obeng min ya. Nah, ini hanya diperlukan pada saat membuka jalu plastik yang bawaannya ya. Nah, ini memerlukan obeng min. Kemudian tentu ini barang utamanya ya, yaitu jalu PCX 150 atau 160 ya. Nah, ini bentuknya dan beratnya lumayan ya. Kalau menurut tokonya itu ada sekitar 230-an gram ya. Jadi kalau dua itu hampir setengah kilo. Nah, mudah-mudahan dengan berat 500 graman itu bisa meredam getaran yang ada di stang motor ya. Ini saya beli di Oren. Nanti akan saya cantumkan link pembeliannya di deskripsi ya. Jadi ini barang ori ya, karena beratnya lumayan. Sedangkan kalau yang KW itu biasanya tidak sampai 100 gram ya, hanya 50 atau 60 gram dan bahannya aluminium. Sedangkan ini bahannya besi ya, makanya beratnya juga lumayan. Dan oh ya, perlu saya sampaikan buat teman-teman yang hand grip stangnya masih standar bawaan ya, jadi belum diganti dengan yang variasi. Nah, teman-teman perlu ngebubut ininya nih, buletan ininya nih, karena awalnya buletan ini diameternya itu kurang lebih sekitar 2 cm ya. Ini dibubut menjadi 1,8 cm, jadi kurang lebih sekitar 2 milian ya, dibubut supaya bisa masuk ke dalam lubang stangnya. Karena kalau misalnya yang ini nggak dibubut, nanti akan nonjol di luar, jadi space-nya itu terlalu banyak. Sedangkan kalau masuk ini, jadi nanti space-nya akan lebih sedikit ya, jadi secara tampilan pun akan lebih bagus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini ya, ini adalah bos atau adaptor jalu stang ya, karena ya, stang Aerox itu sama seperti all new NMAX, jadi kopong, nggak ada isi apa-apa. Makanya mungkin karena itu juga getaran stangnya sangat terasa ya, karena yang terpasang di stang itu mungkin bukan jalu ya, hanya plastik penutup aja supaya secara tampilan lebih bagus. Nah, ini sama, teman-teman perlu beli ini juga, nanti akan saya sertakan linknya di deskripsi. Jadi ini bahannya dari aluminium ya, karena enteng tapi cukup kuat ya. Pengalaman saya pernah pakai di motor sebelumnya, tapi untuk ini ya handguard, jadi pemasangannya itu lebih kuat dibandingkan yang pakai karet. Kalau ini insya Allah paten ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini guys, baut L ya. Ini ukuran M6 ya, atau baut 10. Ini saya beli juga di toko online dengan panjang 7 cm. Nah, ini harus yang panjang ya, supaya bisa masuk, karena ininya pun kan udah lumayan panjang nih. Jadi kalau dipasang ini ada banyak sisa, jadi bisa lebih enak nih buat nanti masang ya. Nah, ini bahan-bahan yang perlu kita siapkan ya. Dan yang terakhir tentunya untuk mengencangkan baut L, kita harus punya ini kunci L ukuran 5 ya,
untuk pasang baut L nya ini. Nah ini baut L5. Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys bahan-bahan yang diperlukan. Nah ini harganya itu di toko Orange kemarin saya beli sekitar 27, jadi dua itu sekitar 54an ya. Kemudian kalau ini bosnya itu sekitar kalau nggak salah 20.000 ya sepasang ini. Sedangkan kalau yang ini yang 7 cm ini bahan stainless, katanya sih stainless ya, mudah-mudahan nggak karatan. Ini yang 7 cm itu sekitar 4.000-an ya, jadi teman-teman bisa cek link di link yang saya cantumkan ya. Oke, itu aja, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke TKP ya. Kita coba pasangkan di motor dan seperti apa nanti tampilannya ya. Oke, sekarang langsung aja kita ke cara pemasangannya guys. Pertama kita buka dulu jalur bawahnya ini dengan menggunakan obeng min ya. Ditarikin aja, obeng cukup mudah, langsung terlepas. Nah habis itu langsung kita pasangkan jalurnya. Jalurnya ini langsung kita setting begini ya. Jadi adaptornya dimasukkan baut, kemudian adaptornya agak dikencangkan sedikit. Udah agak kencang baru kita masukkan. Oke, jadi langsung kita masukkan. Nah kan di dalam agak keras ya, jadi harus kita ketok dikit supaya bisa masuk. Karena di dalamnya itu ada semacam ini ya, ada yang ngejendul, dia harus diketok lagi. Oke guys, jadi tadi yang kanan ini agak sedikit susah ya, karena di dalamnya tadi saya lihat ada jendulan kecil. Nah itu entah memang sengaja ada jendulan atau enggak, tapi barusan saya coba paksa digetok-getok akhirnya masuk juga ya. Dan ini sudah paten keras bahkan sebelum saya mengencangkan bautnya ya, tapi masih bisa sedikit diputar-putar. Jadi kita tinggal mengencangkan ya searah jarum jam. Dan perlu dipastikan bahwa untuk sebelah kanan memang ada jarak seperti ini ya, karena supaya pada saat menarik tuas gas tidak seret, jadi dia bisa balik lagi. Nah contoh seperti ini, jadi tuas gasnya harus balik seperti ini ya. Nah ini memang ada jarak, nanti saya coba getok dikit lagi deh supaya nggak terlalu lebar jaraknya ya. Oke, sekarang kita yang ke sebelah kiri. Nah ini yang sebelah kiri juga sama ya, cukup tinggal congkel. Nah ini sudah terlepas, tinggal dipasangkan ya. Oke, jalur bawahnya sudah terlepas, tinggal masukkan jalurnya ya. Ini kalau yang kiri tidak ada bandulan ya, jadi bisa dengan mudah masukkannya tanpa digetok, cukup ditekan aja. Nah ini udah masuk. Memang ada rongga sama seperti yang di kanan ya, karena hand gripnya memang yang bawaannya itu cukup pendek. Nah kita langsung kencangkan aja searah jarum jam sampai ininya tidak bisa diputar, sambil ditahan jalurnya, kita putar sampai cukup kencang, putar ini sambil ditahan ya jalur stangnya, putar terus sampai cukup kencang. Nah setelah cukup kencang sudah aman. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya guys, cakep ya. Oke, jadi tampilannya kalau dari atas seperti ini ya. Ini yang sebelah kiri, dan ini tampilan yang sebelah kanan ya. Kalau kita ambil angle yang lumayan jauh, jadi cakep ya, jadi ada krom-kromnya. Untuk tampilan depannya ini ya, cakep ya. Oke, cukup sekian guys video tutorial cara memasang jalur PCX di motor New Aerox 155 ya. Oke, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.